Kembali lagi di channel Max Donghua. Seperti biasa, gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, kita lanjutkan spoiler BTTA episode 152. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Kita gaskan ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Xiaoyan bertarung dengan Kuyao. Saat ini seketika langit pun mendidih. Badai api yang meledak hebat mendadak lenyap, menciptakan ledakan keras dan gelombang api yang mengguncang langit. Di tengah kehancuran itu, sosok dingin melangkah keluar perlahan-lahan. Kuyao, pemuda kuat dari klan Gu, muncul dalam baju jirah es misterius dan tombak kristal es yang tajam, siap menunjukkan siapa yang layak disebut puncak generasi muda. Teknik tombak 10.000 binatang. Dengan kekuatan mengerikan, Kuyao saat ini menyerbu Xiaoyan. Raungan ilusi ribuan binatang buas menggema di tombaknya, menyerang titik-titik vital Xiaoyan secara brutal. Tapi Xiaoyan bertahan. Setiap benturan antara tombak dan penguasa berat menciptakan retakan di tanah, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Kuyao. Kuyao kemudian meluncurkan raungan Raja Binatang. Teknik pamungkasnya, tombak membentuk sosok binatang buas yang mematikan dan menusuk dari arah tak terduga. Tapi Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya membaca serangan tersembunyi itu dan berhasil menghalau dengan penguasa beratnya. Percikan api pun seketika membanjiri udara pertarungan. Teknik dan insting berlangsung sangat ketat. Namun, Kuyao tidak tinggal diam. Tombaknya berputar hebat dan menebas penguasa dari tangan Xiaoyan. Serangan jarak dekat pun dilancarkan. Angin cakar menerjang langsung ke dada Xiaoyan. Namun, klang, pukulan itu tak melukai sedikit pun. Semua mata pun saat ini membelalak. Tubuh Xiaoyan pun ternyata dilindungi Dragon Phoenix Ancient Armor, baju jirah dan sisik naga ungu keemasan suku naga Fate kuno. Seketika saat ini para penonton tercengang. Bahkan seorang Dosun bintang 8 pun tidak mampu menembus pertahanan itu. Di sisi lain Kuyao pun mulai frustasi. Tapi saat lengah, api tekad bumi meledak dari bawahnya. Tombak lapa raksasa menghantamnya dari tanah. Dalam sekejap, medan berubah menjadi ladang gunung berapi. Pilar-pilar lapa menghujam langit dan membuat Kuyao terdesak di udara. Seketika penonton pun tercengang melihat teknik Xiaoyan menanamkan api surgawi di bawah tanah untuk menjebak musuh. Meskipun kekuatannya lebih rendah, pengalaman bertarung dan kecerdikannya membuat ia mampu mengimbangi Kuyao. Namun saat ini Kuyao balas menyerang. Dengan teriakan marah, ia pun menghancurkan pilar lapa dengan kekuatan dingin raksasa. Tapi itu belum berakhir. Pertarungan memasuki tahap kelima. Kuyao mengaktifkan cermin harta karun suci kuno, menelan langit menyerap tanah, memanggil awan gelap untuk menyerap energi langit dan meningkatkan kekuatannya. Ini adalah harta rahasia klan Gu, sesuatu yang hanya digunakan saat terdesak. Tapi Xiaoyan pun saat ini tak gentar. Ia melayang ke udara, 4 api surgawi meledak di tubuhnya. Energi liar menari di sekelilingnya. Bahkan saat ini Yao Tianhuo di kejauhan menahan napas. Xiaoyan pun berkata, teknik pengusir api 5 cincin. 4 api surgawi mulai membentuk formasi raksasa seperti binatang buas. Kekuatan besar yang setara dengan keterampilan Dou kelas Tian dilepaskan. Kedua pemuda itu masing-masing dengan teknik dan harta tingkat Tian, bersiap meledakkan segala yang mereka miliki. Saat ini suasana menegang, energi membakar dan mendinginkan di langit. Pertarungan ini bukan hanya adu kekuatan. Ini adalah perang kehendak, kecerdikan, dan juga takdir. 4 api surgawi melayang mengitari tubuhnya. Green Lotus Core Flame, Valom Heart Flame, Bone Chilling Flame, dan juga 3000 Burning Flame. Suasana menjadi panas dan tegang. Seketika Mang Tianqi terkejut saat mengenali Valom Heart Flame. Api yang dulu ia segel sendiri di Akademi Dalam. Kini api langka itu justru berada dalam kendali Xiaoyan. Para tokoh penting satu persatu menunjukkan reaksinya. Huo Xuan dari anggota klan Yan menyadari betapa luar biasanya kekuatan Xiaoyan. Bahkan di klannya, mereka yang ahli dalam api saja hanya memiliki 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun. Sementara Xiaoyan memiliki semuanya sendirian. Seorang wanita berkerudung dari klan Yan menilai teknik Xiaoyan mampu menggabungkan api-api itu dengan sangat sempurna. Sesuatu yang tak dimiliki bahkan oleh kitab suci misterius Kaisar Api. Sementara itu dari kejauhan seorang pria dari klan Yao menatapnya dengan hasrat serakah. Ia tak hanya menginginkan api surgawi Xiaoyan,
tapi juga metode ki misterius yang bisa menyatukan api-api itu. Dalam benaknya, ia membayangkan menjatuhkan kepala klan Yao sendiri jika berhasil merebut kekuatan Xiaoyan. Namun saat ini suasana mendadak berubah ketika Guyo mulai bergerak. Ia membentuk segel tangan dan seketika angin berhenti, awan menggelap dan aura penghancuran menyebar perlahan. Tiga tetua klan Gu langsung memperkuat penghalang pertarungan. Menyadari Guyo akan melepaskan jurus pamungkasnya, skill penghancuran senyap yang hebat, bisik Sun Er. Sun Er tahu kekuatan teknik ini dan menyadari bahwa Guyo saat ini benar-benar sangatlah serius. Mang Tianqi menyadari hanya dengan memaksa Guyo menggunakan jurus ini, Xiaoyan sudah menang secara moral. Namun Xue Xian tahu Xiaoyan bukan tipe yang mundur, ia akan bertarung sampai akhir. Melihat bahaya yang akan datang, Xiaoyan pun tak tinggal diam. Ia pun kemudian mengeluarkan jenis api kelima, yaitu api matahari. Dengan itu ia mengaktifkan teknik pengusir api 5 cincin. Satu demi satu 5 roh api terbentuk. Roh serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Kelimanya membentuk formasi yang mencipta suhu ekstrim di langit, memusnahkan pepohonan dan mengguncang langit. Formasi raksasa itu berubah menjadi gulungan api 5 warna, selebar 2000 kaki, menggantung di atas Xiaoyan. Sementara semua mata terpaku, Xiaoyan mengangkat tangan, menggenggam gulungan itu lalu menghempaskannya ke arah Guyo, seperti sang meteorit jatuh dari langit. Tapi saat ini Guyo hanya tertawa dingin. Ia kemudian membuka matanya dan mengangkat satu jari penghancur senyap yang hebat. Dengan satu sentuhan ringan ke udara, serangan besar Xiaoyan pun menghadapi kekuatan penentu nasib. Langit mendadak sunyi saat Guyo melancarkan serangan terkuatnya. Dengan menekan ruang kosong, dia memanggil jari penghancur sunyi, jurus Dou Kelastian milik klan Gu, yang memecahkan awan dan menciptakan jari hitam raksasa berukuran 1000 kaki. Aura kehancuran dari jari ini membuat udara bergetar di langit seakan runtuh. Xiaoyan saat ini berdiri sendiri dengan tubuh penuh luka dan terbakar, menghadapi serangan itu hanya dengan kumparan api 5 warna miliknya. Guyo saat ini merasa telah menang. Ia ingin menghapus Xiaoyan dari kehidupan Sun Er di dunia ini. Jari hitam dan kumparan api bentrok hebat di udara. Dentumannya seperti meteor menghantam bumi, mengguncang tanah, memecahkan gunung, dan menguras energi para tetua yang menjaga penghalang. Mereka saat ini mulai kewalahan. Bahkan Gusan sesepuh utama memerintahkan 2 anggota klan untuk memperkuat pertahanan. Namun, retakan muncul di kumparan api. Keunggulan Guyo semakin jelas. Bahkan para penonton merasa kekuatan Xiaoyan akan runtuh kapan saja. Saat ini semua mata menanti hasil akhir dari benturan besar ini. Kekhawatiran dan juga keputusasaan. Sun Er, Mang Tianqi, dan rombongan Xiaoyan bersiap turun saat aura Xiaoyan melemah. Mereka saat ini bingung karena Xiaoyan seharusnya masih memiliki energi yang cukup. Dan benar saja, kumparan api akhirnya hancur total. Seolah kemenangan Guyo sudah tak terelakkan. Guyo saat ini tersenyum dingin. Ia yakin kemenangan telah digenggam. Namun pada detik itulah sesuatu pun terjadi. Kebangkitan yang mengguncang langit. Saat semua orang mengira segalanya telah berakhir, Xiaoyan bangkit dari balik sisa-sisa api. Dengan tubuhnya saat ini berdarah, ia pun menciptakan teratai api 4 warna. Sebuah gabungan 4 api surgawi. Tubuhnya melesat bak kilat menuju jari hitam yang masih menyiksakan kekuatan mengerikan. Guyo, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Sebuah teratai api menghantam jari hitam. Dentuman saat ini besar menggema. Seketika jari itu pecah menjadi cahaya hitam dan hilang. Meski telapak tangannya retak dan tubuhnya berdarah, Xiaoyan saat ini tidaklah gentar. Dengan tawa lantang dan darah yang menetes, Xiaoyan melesat seperti cahaya merah berdarah. Api menyala di tangannya saat ia mengarahkan serangan terakhir ke Guyo. Semua orang di klan Gu termasuk para tetua terdiam dalam keterkejutan. Mereka tak pernah membayangkan hasilnya akan seperti ini. Dalam satu momen yang membalikan segalanya, Xiaoyan membuktikan bahwa keberaniannya dan tekadnya dan juga kekuatannya telah melampaui segalanya. Dia tidak hanya bertahan, dia saat ini menang. Saat ini seperti meteor berdarah, Xiaoyan menerjang Guyo yang tengah terhuyung. Teratai api 4 warna di tangannya menyala hebat. Sebuah aura kehancuran mengamuk dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Guyo yang baru saja mengarahkan kekuatan terakhirnya lewat jari penghancur senyap, saat ini tak memiliki cukup doki untuk menangkis serangan maut itu. Matanya pun seketika membelalak, menyaksikan cahaya api kian mendekat. Saat semua orang menahan napas, yakin akan berakhirnya nyawa Guyo, sebuah suara tua dan dalam tiba-tiba menggema di langit. Xiaoyan, tunjukkan belas kasihanmu.
Saat ini seolah waktu pun membeku. Tubuh Xiaoyan dan teratai apinya terhenti di udara. Ia saat ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan dan juga hanya bisa terdiam. Seketika saat ini seseorang turun dari langit. Sosok lelaki tua berjubah putih, rambut dan alisnya seputih salju, dengan mata yang dalam seakan menyimpan lubang hitam yang tak berdasar. Seketika semua tetua klan Gu serempak membungkuk, memanggilnya Penatua Tong Xuan, salah satu tokoh tertinggi dan paling ditakuti dari klan Gu. Dengan tenang, Penatua Tong Xuan mengambil teratai api dari tangan Xiaoyan dan kemudian menghancurkannya dengan cubitan ringan tanpa sebuah riak sedikit pun. Setelah itu, dia memulihkan luka Xiaoyan dengan seberkas energi lembut yang menyelimuti tubuhnya. Luka-luka Xiaoyan saat ini seketika lenyap tanpa bekas. Xiaoyan sadar bahwa kekuatan semacam itu bukan tandingannya. Menangkupkan tangannya dengan hormat. Mustahil baginya membunuh Guyou di dalam wilayah kekuasaan klan Gu. Penatua Tong Xuan saat ini dengan suara lembut namun mengandung otoritas menatapnya dan berkata, "Tak kusangka klan Xiao masih dapat melahirkan seseorang sepertimu. Xiao Xuan saat ini pasti bangga melihat ini." Tatapannya lalu beralih kepada Guyou yang saat ini berdiri pucat dan terpaku. Dengan kalimat tegas, dia menyatakan Guyou telah kalah. Guyou saat ini terdiam, tubuhnya gemetar saat kata-kata itu menghantam harga dirinya. Ia pun saat ini mencoba menyangkal, tapi suara Penatua Tong Xuan kembali terdengar. "Jika bahkan mengakui kekalahan saja kau tak sanggup, bagaimana kau pantas menjadi seorang jenderal, apalagi seorang raja hitam yang terendam?" Seketika akhirnya Guyou pun menunduk. Dengan suara rendah dan enggan dia mengakui kekalahannya. "Aku kalah." Kerumunan pun seketika terdiam. Suasana di stadion berubah menjadi hening membeku. Banyak anggota klan Gu menatap langit dengan ekspresi tak percaya. Guyou, kebanggaan generasi muda mereka, telah kalah oleh keturunan klan Zhou yang dulunya dianggap sampah. Lin Shu Lingquan hanya bisa melongo. Tak ada yang menyangka akhir pertarungan akan seperti ini. Gu Zhen pun saat ini memecah keheningan. Suaranya mengandung peringatan. Xiaoyan bukanlah orang biasa. Jangan pernah kalian memprovokasi dia. Kalau tidak, kalian hanya mempermalukan diri sendiri. Sementara itu di kejauhan, tiga sosok misterius berdiri di atas pohon yang tinggi, yang saat ini mengamati segalanya. Pria berjubah perak tertawa kecil, menyadari bahwa mereka telah meremehkan Xiaoyan. Pria berbadan kekar menyetujuinya, bahkan menyatakan bahwa jika berada di tingkat yang sama, Guyou pasti akan kalah lebih cepat. Namun yang paling mencolok adalah pemimpin mereka, seorang pria berpakaian hijau yang tampak tenang. Ia menyebut bahwa Xiaoyan menyimpan kekejaman tersembunyi, dibentuk oleh pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung. Ia memperingatkan jika Xiaoyan benar-benar marah, tak seorang pun akan bisa lari. Dia sangat memenuhi standar kita. Ucapannya memberi sinyal agar mereka tak ikut campur dalam urusan Sun Er dan juga Xiaoyan. Pria berjubah perak dan pria kuat itu tertawa lega, merasa bersyukur tak ikut campur. Lalu, pria berpakaian hijau itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia telah mengikuti ujian garis keturunan dan mendapatkan garis keturunan kelas 9, sesuatu yang setara dengan milik Sun Er. Namun saat ini dia sendiri merendah, mengakui bahwa garis keturunan Sun Er tetap yang paling sempurna dalam sejarah klan. Di langit, Penatua Tong Xuan kembali bersuara. Ia mempersilahkan Xiaoyan dan juga Guyou turun. Xiaoyan pun menunduk hormat lalu kembali ke tempat duduk tanpa menoleh pada lawannya. Penatua Tong Xuan kemudian memperbaiki arena yang hancur, menyatukan batu-batu raksasa dengan dokinya, membentuk kembali panggung seperti semula. Dengan suara tenang ia pun kemudian menyatakan bahwa dialah yang akan memimpin sisa upacara. Saat ini semua tetua langsung menyingkir, memberikannya sebuah jalan. Penatua Tong Xuan lalu menatap seorang gadis di area khusus. Saat ini dengan senyum samar dan suara penuh makna, ia pun berkata, "Sun Er, giliranmu."